Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dava dan Hilmi? Salam kenal dari Pak Dery ya. Pasti Dava dan Hilmi juga sudah kenal sama Pak Dery. Kan pernah diajar juga waktu kelas 4. Alhamdulillah sekarang Pak Dery menjadi wali kelas 5A bersama Bu Iis sebagai fasilitator PPABK. Nah, Dava dan Hilmi tadi gimana? Sudah ikut belum bergabung di Zoom meeting? Kalau sudah, Pak Dery sekarang akan mereview terkait materi Zoom meeting yang sudah kita lakukan tadi pagi tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh atau bisa disingkat dengan PJJ. Baik, yang pertama terkait seragam. Nah, teman-teman, meskipun di rumah teman-teman harus tetap menggunakan seragam. Seragamnya apa aja Pak Dery yang digunakan? Ketika Zoom meeting bisa menggunakan dua jenis seragam. Pada hari Senin, teman-teman menggunakan seragam merah putih berikut dengan rompinya agar terlihat lebih rapi. Kemudian hari Selasa sampai Kamis menggunakan pakaian bebas dan tetap harus menutup aurat ya, agar kita bisa tetap menjalankan syariat Islam dan menjaga tubuh kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Kemudian pada hari Jumat teman-teman menggunakan batik. Boleh batik berwarna merah atau batik yang baru berwarna kuning. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus rapi. Kalau udah rapi boleh tuh duduk langsung di depan laptop atau di depan handphone untuk ikut bergabung pada pertemuan virtual daring bersama wali kelas. Yang kedua, waktu pembelajaran. Nah, waktu pembelajaran sendiri itu dari pukul 8 sampai pukul 9. Itu akan ada sapa pagi plus materi kelas. Namun sebelumnya, Dava dan Hilmi juga harus bangun tetap dari pagi. Setelah sholat subuh, bangun, mandi, sarapan biar kuat. Kemudian siap-siap untuk melakukan sapa pagi. Sapa pagi plus materi kelas itu pukul 8 sampai pukul 9, jadi 1 jam. Setelah itu, pukul 9 sampai pukul 10 lebih 10 adalah pembelajaran Al-Quran. Dava dan Hilmi juga ikut pembelajaran Al-Quran bersama guru fasilitator Al-Quran. Dava dan Hilmi juga ya. Setelah itu, pada pukul 10 lebih 10 sampai 10 lebih 20 ada waktu 10 menit loh untuk Dava dan Hilmi istirahat dulu. Boleh sambil snack time, boleh bisa ke kamar kecil mungkin ya. Kemudian pukul 10.20 sampai pukul 11 ada materi kelas lagi. Jadi materi kelas itu ada berapa kali? Ada 2. Pukul 8 sampai pukul 9 yang pertama. Yang kedua pukul 10.20 sampai pukul 11. Nah, dari pukul 11 sampai pukul 16 teman-teman ngapain? Teman-teman bisa istirahat, teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, mungkin itu kuis atau nanti ada project ya, dengan pendampingan dari orang tua juga. Kemudian teman-teman akan memulai lagi pukul 16 sampai dengan 16.30. Itu ngapain Pak Dery? Pada pukul tersebut Hilmi dan Dava akan mengikuti Sapa Sore. Sapa Sore itu isinya apa? Agar Pak Dery atau Bu Iis bisa menanyakan sejauh mana Hilmi dan Dava mengerjakan tugas-tugas, atau Hilmi dan Dava bisa mengerti materi pada hari tersebut. Yang ketiga, coba ikutin Pak Dery sini. Yang ketiga adalah waktu pengisian evaluasi harian. Evaluasi harian itu disebut juga dengan absensi siswa atau daftar hadir siswa.
Nah, Hilmi dan Dava bisa dibantu atau didampingi oleh orang tua untuk mengisi daftar hadir tersebut. Nah, daftar hadir tersebut eh, form evaluasi itu akan dibuka pada pukul 17 atau pukul 5 sore. Jadi nanti Pak Dery memberitahukan ke orang tua untuk mengisi daftar hadir. Tapi Hilmi juga harus tahu ya, agar Hilmi mengerti Hilmi hari itu udah ngapain aja, murojaahnya bagaimana, sholat duhanya bagaimana, sholat 5 waktunya bagaimana, termasuk ada baca buku juga, ada baca buku, terus mengerjakan tugas-tugas gitu. Ada di dalam form presensi atau daftar hadir siswa. Nah, pengisiannya itu maksimal pukul 9 malam. Jadi sebelum Dava dan Hilmi tidur ya dari jam 5 sampai jam 21. Berarti itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Berarti ada waktu 4 jam untuk mengisi daftar hadir ya. Atau bisa juga mengumpulkan tugas gitu. Ya jadi mudah-mudahan ayah dan bunda juga sudah pulang dari kerja bisa mendampingi seperti itu. Selanjutnya sekarang adalah yang keempat. Yang keempat adalah waktu pembelajaran. Waktunya kapan sih Pak Dery? Dava sama Hilmi pingin tahu. Nah, yang pertama itu Zoom meeting. Seperti yang Dava dan Hilmi sudah laksanakan. Zoom meeting melalui HP atau bisa melalui laptop. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berbicara. Apalagi kan ini sedang berbicara bersama guru, terus dilihat juga oleh teman-teman meskipun melalui alat elektronik. Jadi harus tetap menjaga perkataan agar sopan. Yang kedua, ketika guru menerangkan materi, speaker dinonaktifkan atau di mute. Makanya di mute dulu. Kalaupun nggak di mute, tolong diam ya. Misalkan aku bingung, aku gimana cara menonaktifkan dan mengaktifkannya gitu. Kan biasanya dia ada tombol speaker ya di pojok kiri bawah itu. Tapi kalau Dava dan Hilmi merasa belum mengerti, boleh nggak apa-apa tidak masih diaktifkan, tapi tetap diam ya ketika ada Pak Dery, Bu Nisa atau Bu Nurul sedang menjelaskan. Selanjutnya, mengaktifkan video ketika Zoom sedang berlangsung. Nah, harus diaktifkan. Jadi Pak Dery, Bu Nurul sama Bu Anissa tahu Hilmi dan Dava itu sedang di depan laptop atau depan HP nggak ya? Kalau diaktifkan berarti Pak Dery bisa lihat, oh itu ada Hilmi, oh itu ada Dava. Ternyata Hilmi dan Dava juga sedang mengikuti kegiatan Zoom meeting hari tersebut. Sekarang poin yang keempat, tidak sambil makan dan minum. Nah, Pak Dery kan aku lapar, Pak Dery kan aku haus. Nah, sebelum Zoom berlangsung usahakan teman-teman makan dulu. Maka tadi kan ada waktu tuh dari jam 7.30 sampai jam 8 untuk siap-siap. Teman-teman bisa makan dulu, teman-teman bisa minum dulu. Meskipun misal di tengah-tengah Dava sama Hilmi ingin minum ya, bisa izin dulu. Pak Dery, misal Pak Dery, Bu Nisa atau Bu Nurul, Dava atau Hilmi izin minum dulu ya, gitu. Jadi izin dulu. Tapi khusus minum, kalau makan tidak ya. Selanjutnya, ketika ingin berbicara, menekan tombol raise hand pada menu reaction. Nah, ada menu yang seperti ini. Ada angka tangan gitu ya di menu reaksi. Tapi kalau Dava Hilmi tidak mengerti bisa langsung aja, Pak Dery, misalkan Dava dan Hilmi ingin bertanya, misalkan nanti dipersilahkan ya. Tapi tetap bisa Pak Dery sambil gini ya, agar Pak Dery, Bu Nisa dan Bu Nurul juga bisa melihat, oh ternyata Dava sama Hilmi sedang mengangkat tangan di depan kamera. Selanjutnya yang keenam, mengikuti kegiatan dengan semangat. Pokoknya Dava
Hilmi dan teman-teman yang lain harus tetap semangat insya Allah. Pak Dery, Bu Nurul, Bu Nisa, Bu Iis juga akan tetap semangat mendampingi teman-teman belajar jarak jauh di rumah aja. Oke, itu tadi ketika melaksanakan Zoom meeting. Bagaimana ketika melaksanakan video call? Assalamualaikum. Nah, tetap harus sopan ya. Pertama itu tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi nanti Pak Dery, Bu Nisa dan Bu Nurul dan juga Bu Iis akan ada saatnya meminta izin kepada orang tua untuk video call. Nah, nanti dibuat jadwalnya, misalkan Dava dan Hilmi jam berapa gitu ya. Dibuat kesepakatan agar sama-sama enak. Dava dan Hilmi juga tahu, oh ternyata aku setelah asar itu harus video call bersama Bu Iis, harus video call bersama Pak Dery. Jadi dipersiapkan ya, seperti itu. Yang kedua, sama, tidak makan dan minum ya, agar lebih disiplin, agar lebih sopan juga kan di depan para guru. Kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, misalkan alat tulis, nanti dibuat kesepakatan ketika akan dimulai video call di grup orang tua. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan semangat. Pokoknya Dava Hilmi kelas 5, kelas 6, pokoknya harus semangat, harus TOP BGT ya, top banget. Apalagi sekarang Hilmi dan Dava udah naik ke level 5 bersama Dery, bersama Pak Dery, bersama Bu Iis, bersama Bu Nisa, bersama Bu Nurul. Harus terus semangat. Sekian penjelasan untuk tata tertib pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Tetap sehat ya Dava Hilmi. Stay safe, stay healthy, and stay study at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.